Hey guys, another airport, another trip. Jadi kali ini gue ada di Soekarno-Hatta Terminal 3 lagi untuk terbang ke Batam lagi. Kalian udah tahu ya isi dari perjalanan ini, tapi gue akan melakukan dengan brand yang berbeda, dengan cara yang sedikit mungkin berbeda. Gila, ada Singapura, Batam. Kalau nggak salah akhir bulan gue harus pergi lagi. Nah ini anak gue sampai bilang, bapak bisnis trip mulu. Ya kerja gimana dong? Tapi bisnis trip tuh juga sering dibilang me time buat bapak-bapak loh. Apalagi kita urusan gadget lagi. Oke, ntar gue ada kerjaan dikit. Kita telah mendarat di Bandara Internasional Hamad ini. Oke, sampai di Batam, panas banget begitu turun dari pesawat, kerasa panasnya. Tapi kayaknya rezeki gue di tempat panas kayak gini. 2 kali ke Batam dalam 2 minggu. Sekarang kita mungkin mau ke hotel dulu, cari makan sambil ngambil barang gue di sini. Kalau orang mikir kenapa bawa koper segede gini cuma buat 2 malam tuh kayaknya sebenarnya overkill. Tapi kenapa? Karena gue bawa tripod, jadi tripod itu nggak boleh masuk ke cabin. Karena gue mau coba bawa monopod aja gorilla, dia tuh dianggap sebagai bahaya, bisa buat mukul kali. Jadi kalau ini padahal kosong-kosong aja. Anyway, let's go. Sampai hotel mas. Hotel nih, aku lagi lihat hotel ini depannya tuh ada apa aja, tapi lo lihat pijat, nampak banyak pijat. Masuk yuk. Hey guys, jadi sebenarnya gue ngapain sih hari ini ada di Batam, di Astana Goya? Karena gue memenuhi undangannya Asus untuk launching atau peresmian sertifikasi TKDN mereka. Iya, ini memang hampir sama dengan alasan gue sekitar 2-3 minggu lalu. Lo lihat video gue yang kemarin ini, itu atas undangan brand lain. Jadi memang brand ini kayak berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi TKDN. Kebetulan ya hari ini nih gue baru lihat di kumparan NEV Summit, dia ngomongin tentang ketentuan TKDN yang baru. Jadi kayak yang tadinya 25% itu minimalnya secara produknya naikin ke totalnya menjadi 40% secara BMP, atau istilahnya adalah bobot manfaat perusahaan. Nah ini gue bahas di video Asus gue yang kemarin, lo bisa cek juga. Dan ini kayak secara resminya. Jadi kalau kemarin video tadi adalah langkahnya Asus, nah ini buktinya bahwa secara resmi pemerintah sudah menetapkannya. TKDN itu produknya mengandung berapa persen komponen dalam negeri, sedangkan BMP adalah Asusnya, perusahaannya. Jadi gimana perusahaannya berkontribusi untuk Indonesia, entah itu investasinya, CSR-nya, atau kontribusi ke lainnya ke Indonesia, atau jumlah pegawai yang Indonesia, atau gimana. Gue jujur nggak tahu detailnya, tapi intinya yang satu tentang produknya, satu tentang perusahaannya. Ini sebenarnya tujuannya bagus menurut gue, karena tujuannya adalah untuk memberikan ada kontribusi Indonesianya. Artinya kalau misalnya memang dibuat di Indonesia, semakin besar persentasenya, artinya Indonesia akan semakin membutuhkan produksi-produksi di sini seperti pabrik. Nah kita akan ke pabriknya di sini untuk nunjukin bahwa nih pabriknya ini loh, bisa loh bikin produk yang kualitas internasional, menggunakan orang-orang Indonesia, dan persentasenya makin lama makin gede. Nah angka 40% itu akan qualified untuk digunakan sebagai produk-produk pemerintah. Jadi komputer-komputer ini itu kalau udah mengandung 40% ini kan yang komersial, yang ExpertBook B9. Jadi kalau dia digunakan untuk instansi pemerintah, dia aman, boleh, dan dianjurkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kita hari ini gue agak santai dulu, gue masih riset, masih baca-baca, masih kerjain kerjaan yang lain. Kita nanti malam ada dinner dan besok baru kita factory visitnya. Sampai sekarang sih santai dulu. Tam, silakan kopi lo.
balik lagi ke topiknya bahwa semakin banyak persentase yang ada pada produknya atau BMP-nya semakin tinggi, berarti kontribusi Indonesia buat orang Indonesianya itu makin tinggi juga. Orang-orang yang kerja makin tinggi, karena gue baca baru aja ada angka bertambahnya pengangguran di Indonesia sebanyak 83.000 orang, jadi total sekitar 7,28 juta orang. Semakin banyak yang nganggur. Ingat berita tentang pabrik yang harus tutup, itu juga kalau sekali pabrik tutup tuh bisa ribuan orang. Terus ada startup beberapa bulan atau sejak setahun lalu tuh udah banyak yang layoff. Industri media lu juga lihat layoff. Kita butuh semacam booster untuk bikin lebih banyak lapangan pekerjaan. Basically the idea of TKDN ini menurut gue bagus banget buat Indonesia. Pelaksanaannya gue pengen tahu detailnya lebih banyak lagi. Makanya gue di sini. Oke? Makan apa ya? Udah makan sih, tapi kayak ngeliat-liat aja makanan deket hotel ada apa. So legend. Banyak ya? Banyak, tapi gue udah makan. Gue paling nggak mau sih beli masalah terus berdosa. Ini daerahnya apa gimana ya? Banyak tempat pijat, terus tadi masalah, dosa. Ini ada dosa-dosa lagi, sin-sin. Selamat pagi, kaget gue. Kita mau sarapan dulu, terus habis itu mau ke pabrik. Pagi Bapak, kamar 804. Sarapan itu penting, tapi lebih penting lagi kalau sarapannya based on protein, bukan sarapan manis. Jadi at least lo mulai sarapan lo dengan gue putih telur dan adanya di sini chicken sausage, jadi menyesuaikan aja. Habis itu bisa tambahin sayur. Kalau mau gula, kalau misalnya lo memang butuh manis, sarannya sih sebaiknya kayak siang malam gitu sebagai dessert, atau at least buah aja dan jangan banyak-banyak. Karena insulin di pagi spiking itu bisa bikin imbalance lah di keseluruhan hari. Ya, itu sedikit dari gue tentang cara makan gue setiap pagi. Kalau bisa based on protein dulu. So ini tadi kita udah lihat bagian yang mengerjakan Asus. Jadi ada area tertentu yang mengerjakan Asus, assembly line-nya sendiri di PT Satnusa ini. Jadi ya belajar hal baru lagi bahwa ternyata banyak banget, harus gue ceritain nanti habis ini ya. Pagian gak sih? Bagian mas. Ini deh gue cerita. Oke, sesedikit tentang Satnusa yang gue pelajarin tadi. Satnusa itu adalah perusahaan terbuka, artinya it's a public company listed di bursa. It's a public information, lo bisa ngelihat dia kepemilikannya siapa aja. Salah satunya adalah Asus yang berinvestasi di dalamnya juga sekitar 10%. Nah terus Satnusa ini adalah sebuah pabrik yang bikin ya banyak alat elektronik. Dia mulai dari tahun 90-an kalau nggak salah, di rumah kecil bikin dinamo mulai dari situ. Dibikinnya di Batam ya. Batam is a free trade zone, di mana barang kalau masuk ke Batam itu tidak bayar pajak selama digunakannya di Batam itu. Jadi dia bisa bawain mesin harga miliaran untuk produksi sesuatu tanpa bayar pajak, terus bisa dikeluarin lagi balikin tanpa bayar pajaknya itu. Dan kalau mesinnya harganya miliaran, pajaknya besar sekali kan, kalau di tempat lain pasti akan mahal. Jadi Batam is the best place to do it. So
Itu yang dilakuin PT Satnusa, competitive advantage-nya di situ. Tadi gue menyaksikan gimana assembly line buat produk Asus yang 3 tadi, laptop, desktop, dan AIO, all in one devices. Itu bagus banget, rapih banget semuanya, dan itu yang kayak bikin Satnusa selama ini dipercaya Asus. Nah, habis makan siang di sini di Harbor Bay Seafood. Habis ini kita mau istirahat sebentar, ya bikin konten, nulis-nulis, sampai nanti kita lanjut lagi untuk dinner sama Asus. That's the big launching of their certification TKDN. Kita mau dinner dulu nih. Acaranya di beda hotel, di Radisson. Sekarang kita mau naik bus bareng-bareng ke sana sama beberapa media lain dan tech reviewer lain. Acaranya udah selesai, that's it, that's a wrap. Visit Batam ini selesai dengan tadi ditutup dengan peluncuran 3 atau 4 produknya Asus commercial. Jadi ada namanya 2 expert book yang dia keluarkan, BG14, dan ada 2 expert center. Jadi kayak ada yang desktop dan ada yang AIO, all in one device. Jadi Asus menutup dengan sudah 40% TKDN termasuk BMP-nya, bobot muatan perusahaan. 40%, bahkan lebih, 45 ada. Jadi congratulations Asus, thank you for inviting me to Batam. Looking forward untuk another factory visit di luar Indonesia. Bye.